Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Haria dengan NIM L131222270. Langsung saja kita ke poin pertama, aspek lingkungan. Indonesia menghadapi tantangan lingkungan yang signifikan, terutama dari perubahan iklim yang menjadikan negara kepulauan ini sangat rentan terhadap kejadian iklim ekstrim dan kenaikan permukaan air laut sebesar 0,8 sampai 1,2 cm per tahun. Kerentanan ini diperparah oleh tren peningkatan emisi gas rumah kaca nasional, serta fakta bahwa 65% penduduknya tinggal di wilayah pesisir yang rawan. Aspek teknis. Lorem dalam aspek teknis pengendalian karhutla, upaya pemadaman darat menunjukkan intensitas yang signifikan dengan total 68 operasi yang telah dilaksanakan dari Januari hingga April 2025. Operasi-operasi ini tersebar di berbagai lokasi mencakup area-area krusial seperti Kecamatan Pontianak dan daerah lainnya. Pemantauan dan analisis tren karhutla baik di tingkat nasional maupun khususnya di Sulawesi Tengah juga merupakan bagian penting. Penggunaan istilah hotspot dalam konteks ini secara jelas mengindeksikan pemanfaatan teknologi satelit atau penginderaan jauh untuk sistem deteksi dini. Aspek institusional. Pengendalian karhutla melibatkan berbagai kementerian dan lembaga kunci, Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan atau DPKH dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Ditjen Gakum. Keduanya dahulu di bawah Kementerian Kehutanan dan kini berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Memainkan peran sentral, selain itu kolaborasi dan akademisi seperti yang ditunjukkan dalam forum yang barusan dilakukan, menegaskan pendekatan multipihak. Pendekatan ini selaras dengan konsep manajemen terpadu karhutla yang menekankan pentingnya strategi holistik dalam penanganan kebakaran melibatkan berbagai pihak dalam upaya pencegahan, pemadaman, hingga penegakan hukum. Aspek hukum. Dalam aspek hukum pengendalian karhutla, penegakan hukum memegang peran vital. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Ditjen Gakum yang dulunya di bawah Kementerian Kehutanan kini berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, memiliki tugas utama dalam menegakkan kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan. Hal ini menegaskan pentingnya tindakan tegas terhadap para pelaku pembakaran untuk menimbulkan efek jerah dan memastikan kepatuhan. Dari sisi aspek sosial, masyarakat Indonesia sangat rentan terhadap dampak tidak langsung dari perubahan iklim, mengingat negara ini negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau. Kerentanan ini diperparah oleh fakta bahwa sekitar 68 populasi mendiami wilayah pesisir yang rentan, termasuk terhadap ancaman kebakaran lahan di area gambut atau pesisir. Aspek ekonomi. Dari perspektif ekonomi, kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kerugian yang substansial, baik material maupun non-material, meskipun angka spesifiknya tidak tercantum. Kerugian ini mencakup kerusakan properti, hilangnya mata pencarian bagi masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan, serta gangguan serius pada sektor ekonomi lain seperti pariwisata dan pertanian. Aspek finansial. Dalam konteks pengendalian kebakaran hutan dan lahan hutan, aspek finansial memegang peran esensial. Secara eksplisit ditekankan perlunya pendanaan yang kuat sebagai salah satu kebijakan penutup yang krusial. Pernyataan ini secara tegas menggarisbawahi bahwa ketersediaan sumber daya finansial yang memadai dan keberlanjutan alokasi dana merupakan faktor penentu keberhasilan seluruh upaya pengendalian karhutla, mulai dari aktivitas pencegahan, kesiapan operasional pemadaman, hingga rehabilitasi pasca kebakaran. Aspek manajerial. Aspek manajerial dalam pengendalian karhutla ditandai oleh penekanan kuat pada manajemen terpadu yang mengarah pada pendekatan holistik melibatkan berbagai pihak dalam pencegahan, pemadaman, dan penegakan hukum. Hal ini didukung oleh koordinasi antara institusi yang efektif terlihat dari peran KLHK, Ditjen Gakum, dan kolaborasi dengan akademisi. Kesimpulan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan hutan di Indonesia merupakan isu kompleks yang menuntut pendekatan komprehensif dari segi lingkungan. Ancaman perubahan iklim dan El Nino memperparah kerentanan ekosistem dan memicu peningkatan emisi. Respon teknis melalui pemadaman intensif dan deteksi dini satelit merupakan pilar
pilar operasional. Secara institusional, koordinasi lintas sektor antara pemerintah dan akademisi serta manajemen terpadu menjadi esensial. Aspek hukum menekankan pentingnya penegakan sanksi dan kerangka regulasi yang kuat. Secara sosial, dampak kesehatan dan ekonomi terhadap masyarakat rentan memerlukan upaya edukasi dan penyuluhan. Ekonomi, kerugian material, biaya operasional tinggi, dan potensi kehilangan devisi menunjukkan beban finansial yang signifikan. Oleh karena itu, dukungan finansial yang kuat dan berkelanjutan menjadi kunci utama keberhasilan penanggulangan karhutla demi mencapai solusi permanen di tantangan-tantangan iklim global. Sekian, terima kasih.